Jibril menurunkan menurut kebutuhan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku Rasulullah yang terakhir. Apakah kita percaya atau tidak? Itu terserah pada diri hati masing-masing. Akan tetapi fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah fa illam taf'alu. Seandainya kamu tidak berbuat ataupun tidak mampu dan juga telah kamu coba berbuat walan taf'alu tapi kamu tidak mampu, kalau begitu fattaqun naral lati fattaqun nara, maka jauhilah, takutilah, hindarilah akan api neraka allati waquduhan nasu, sedangkan api neraka itu Allah mempersiapkan, yaitu yang menjadi baranya nanti adalah manusia itu sendiri yang tidak percaya, yang tidak beriman, wal hijarah, dan patung-patung yang dibuat oleh orang yang setelah dibuatnya patung dari batu itu disembah lagi patung yang dibuat dari batu itu. Itulah menjadi bara api nanti. Takutilah kepada api yang kejadiannya seperti itu. Fa illam taf'alu, seandainya kamu tidak yaitu mampu berbuat, tidak berbuat, dan juga kamu telah mencoba untuk membuat surat sebagaimana yaitu yang sama nadamnya seperti Al-Quran, walan taf'alu, tetapi kamu tidak mampu untuk berbuat itu, silakan fattaqun naral lati. Oleh karena demikian yakinkanlah yang bahwa Allah itu ada, dan yakinkanlah hasil yaitu karya cipta manusia tidak seimbang dengan hasil karya cipta Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian yakinkanlah Al-Qur'an ini benar-benar kalam dari Allah. Sedangkan api itu baranya manusia yang maksiat, manusia yang kafir, manusia mukmin asi, manusia yaitu Islam yang asi, menjadi isi neraka. Itulah menjadi baranya. Wal hijarah, dan baranya adalah yaitu batu-batu yang dibuat patung oleh manusia, kemudian disembah pula buatan sendiri. Itulah bodohnya kita manusia yang menyembah yaitu batu kita ukirkan, sedangkan batu Allah Ta'ala cipta, sedangkan kita sekarang kita ukirkan, itu kita jadikan Tuhan. Itu kan benda mati yang sewajarnya kita ukirkan, kita buat dia yaitu berbentuk apa saja, berbentuk binatangkah, berbentuk manusiakah, kemudian kita puja, kita sembah. Itu kan paling bodoh. Yang sebenarnya batu itu dia menyembah kita karena kita yang buat, kita yang buat dia. Tapi sekarang kita buat dia dari batu, kita sembah lagi. Di mana bodohnya kita? Itu coba pasang nalar. Coba pikir. Apakah benar? Maka dalam hal demikian, sedangkan api neraka yang baranya daripada manusia yang salah, yang kafir, yang munafik, yang zindiq, yang asi, uiddat lil kafirin. Api itu sebenarnya dipersiapkan untuk orang yang mengingkari tiada Tuhan, ataupun orang yang mengingkari salah satu daripada Rasulullah. Makanya daripada ujung surat Al-Baqarah
tentang masalah amanah Rasul. La nufarriqu baina. Kalau kita la nufarriqu, tidak kita pisah-pisahkan semua, yaitu Rasulullah ataupun Nabi kita. Tidak ada yang kita ingkari, bukan dia Rasul ataupun Nabi. Tapi ada sebahagian manusia, hamba Allah, tidak mau mengakui yang bahwa Muhammad itu Rasulullah yang terakhir. Tidak ada yang mengakui. Tidak ada manusia tidak mau mengakui asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan bagi mereka itu menciptakan metode untuk merendahkan derajat Nabi kita, Rasulullah yang terakhir, Nabi Muhammad, dengan yaitu mengajarkan kepada orang lain, bahkan kepada Islam sekalipun, untuk menurunkan harkat martabat derajat Nabi kita, yaitu tidak boleh membacakan Said pimpinan. Berarti kita tidak mau mengakui Rasulullah adalah pimpinan Islam, pimpinan dunia. Kalau kita tidak mengakui ataupun tidak boleh kita baca Said kepada beliau. Itu dendamnya Barat, Yahudi dan Nasrani terhadap Islam. Salah satu metode yang dibawa untuk menghancurkan Islam dalam kalangan tubuh Islam itu sendiri, diambillah, yaitu Islam yang tidak bertauhid, diajarkanlah metode-metode seperti itu. Sehingga kita hancur dari dalam dengan hasil karya cipta mereka. Diajarkan kepada sebahagian Islam yang tidak bermodal tauhid, sehingga mereka memperjuangkan yang bahwa tidak boleh kita ucapkan Sayyidina kepada Muhammad. Bahkan lebih daripada itu, tidak boleh kita berselawat dan sebagainya. Tidak boleh kita yaitu ulang tahun Nabi Muhammad, yaitu dengan secara kita buat khanduri maulud. Tetapi untuk ulang tahun anak, ulang tahun ini dan itu bahkan mereka memeriahkan. Tapi untuk ulang tahun kita Islam semua dibid'ahkan. Kenapa ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan diri sendiri dan ahli mereka itu diutamakan? Itu coba bayangkan, coba pikirkan, sampai di mana otak kita sekarang bisa dialihkan oleh mereka kepada hal-hal yang tidak senonoh dengan keimanan dan keislaman yang kita anutkan. Maka sekarang ajarilah generasi kita yang masih dini, yang masih di bawah ilmunya. Maka oleh karena demikian, jangan kita rendahkan agama, karena itu aturan hidup dalam dunia. Jadi sedangkan neraka yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafirin yang mengingkari terhadap wujud Allah dan mengingkari salah satu daripada Rasulullah dan mengingkari daripada perintah dan larangan daripada Allah. Kalau kita memang mampu kita mengambil tempat kepada api yang baranya manusia dan batu-batu, ya silakan. Tapi Allah telah yaitu memberi peringatan-peringatan. Kalau kita menanam yaitu cabai, tentu saja nanti hasil cabai yang kita makan itu tetap pedas ataupun keang. Hai ke ương bahasa Aceh, bahasanya kan keang lekun.
Maka oleh karena demikian, pelajarilah ilmu tauhid dengan yaitu sebenarnya. Pelajarilah yaitu ilmu furu' syariah dengan sebenarnya. Pelajarilah ilmu sufi, ilmu tasawuf dengan sebenarnya. Ilmu tauhid sebagai hakikat, ilmu fiqh sebagai syariat, ilmu tasawuf sebagai tariqat. Metode mengamalkan syariat dan metode mengamalkan yaitu hakikat. Itulah dengan tasawuf. Nah, kita kombinasikan ataupun kita joinkan tauhid dengan tasawuf dalam syariat menjadi ibadat hakikat secara syariat. Tapi kalau itu kita tinggalkan, mudah saja diganggu oleh iblis syaitan di dalam hati kita, sehingga bahkan menafikan Tuhan ataupun menafikan memang yaitu kita ateisme, tidak mengakui adanya Tuhan, hanya mengakui adanya alam. Na'udzubillah. Kalau kita monoteisme, silakan belajar dengan sebagainya. Yang harus, yang wajib, dan yang haram, dan yang sunat harus kita tahu dan kita amalkan dengan mempunyai sifat karakter kita, yaitu kita ikuti, yaitu karakter ataupun sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya siddiq, benar lidah, benar ucapan, benar pandangan, benar pendengaran, dan juga benar isi hati yang di dalam sesuai dengan yang di luar. Karena al-kalamu la fil fuadi. Sebenarnya yang benar-benar kalam adalah yang dalam hati. Wa innama ju'ilal lisanu dalilan lil fuadi. Hanya lidah itu sebagai dalil bukti daripada isi hati. Maka kita harus benar ucapan, benar perbuatan, benar penglihatan, dan juga benar yaitu pendengaran. Itu harus sidqun. Apakah kita untuk introspeksi diri kita sudah sidqun? Begitu pula tentang yaitu sifat yang lain. Apakah kita sudah amanah? Sudah dipercayai orang? Sudah bolehkah dipercayai oleh orang? Bahkan untuk kita sendiri saja kadang tidak boleh. Kita tidak percaya kepada diri sendiri. Kenapa demikian? Kita buat pendengaran, penglihatan, perbuatan sendiri pun kadang-kadang kita langgarkan. Misalnya di rumah tangga, dengan secara sosial, dengan secara teman. Setelah kita janji sendiri, kita sendiri yang melanggarnya. Di manakah amanah kita itu? Sedangkan pada hadis yaitu mengenai tanda-tanda munafik, termasuk waiza'tu minal khana. Seandainya orang telah mempercayai kita tentang sesuatu hal, tetapi kita sendiri yang merobahi atau mengkhianati, adakah kita amanah itu? Berarti belum. Maka sifat Nabi itu kita ikuti, karena dia menjadi suri tauladan di dalam ayat Al-Quran. Kemudian tentang masalah yaitu fatana, kecerdikan. Nyan menyobat Aceh tak pegah licik. Tadi siddiq, amanah dan fatana. Masalah tabligh kalau sekarang kita memang sudah tidak ada. Tapi namun pun demikian, kita coba usaha bersifat fatana, bersifat yaitu cerdik dan licik. Berarti belum tentu kalau kita sudah punya ilmu yang hebat, sifatnya tidak fatana, tetap bisa kalah dengan akal. Ataupun bisa kalah dengan licik orang yang lain.
maka semuanya itu perlu tentu kita gabungkan. Harus ada kesemuanya itu. Kalau salah satu, tetap kita kalah. Karena akal ini yang paling yaitu hebat diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena akal itu adalah suatu malakah Allah Taala berikan kepada kita, sehingga bisa membuat tahayullah dengan akal itu. Sebagaimana program-program yang kita ingin gapaikan masa depan menjadi sebab dan akibat hasil daripada ilmu pengetahuan yang telah diciptakan oleh Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kepada kita sebagai hamba-Nya. Maka ia dalam huruf dalam kalimat yaitu bahasa Arab dalam Al-Quran ada 7, yaitu menjadi yaitu pemberitahuan Allah Ta'ala. Karena ya itu adalah ya nida dan ya tambih. Dengan hanya ha tambih, maka ya ayuhan nas, Allah memperingati kita ini semua menggunakan huruf ya. Apakah dari hamba kepada Allah ataupun dari Allah kepada hamba, juga dengan huruf ya, huruf nida itu. Ditambahkan dengan ayu dan ditambahkan dengan huruf ya ha. Ha itu adalah sebagai tanda peringatan kepada kita apa yang diperingatkan. Ada juga ya ibadi, ada juga ya ayuhan nas, ada juga ya ayuhal munafik, ada juga ya ayuhal kafirun, ada juga ya ayyuhalladzina amanu. Itu menurut karakternya. Maka kalau kita tidak belajar, berarti kita belum sempurna menjadi umat Nabi Muhammad. Berdasarkan beliau mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, sampai kita tidur dalam lahat itu masih dalam belajar yang diajarkan oleh orang yang bertalqin di atasnya. Itulah yang dikatakan belajar dalam lahat. Tetapi kalau kita pikirkan dengan secara akal yang waras, bagaimana kita belajar dalam lahat sedangkan kita sudah mati, sudah terpisah antara nyawa dan jasad. Tapi kalau kita punya ilmu tauhid, kita meyakinkan yaitu tentang sifat Allah, qudrah dan iradahnya. Allah Ta'ala bagaimana kemauannya, dia mampu yaitu untuk melaksananya. Makanya ada ulama dan ada orang yang mentalqinkan mayat dalam kubur. Tapi ada juga sebahagian orang yang akalnya tidak sampai beriman kepada tentang yaitu malaikat mungkar wa nangkir. Apa tugasnya? Mereka berkata, sudah mati sudahlah, tanam sebagai mati binatang, tidak ada. Padahal walaqad karramna bani Adam, dan diciptakannya manusia mulia daripada mani tidak dikatakan najis, bahkan sudah mati sekalipun masih dibersihkan. Jadi ada juga yang berpandangan dengan hadis izamata ibnu Adam yang kata amalu, berarti sudah putus. Memang sudah putus. Yang itu bersifat jasmani putus. Tapi yang bersifat rohani, orang kalau sudah mati dia tidak bisa mandi sendiri, maka dimandikan oleh orang yang hidup. Bermanfaatkah orang mati itu dimandikan oleh orang yang hidup? Bisakah bersih tubuh ataupun jasad orang mati itu dimandikan oleh orang hidup? Atau tidak? Itu coba pikir. Apakah dia bisa mandi sendiri? Ingkata'a itulah terputus bila diputuskan. Itu ingkata'a faedah alif dan tambah nun daripada huruf dasar qata'a. Yang huruf dasarnya adalah qata'a, maka ditambahkan yaitu hamzah dan nun menjadi terputus, maknanya bukan putus. Kalau qata'a putus, ditambah huruf
abjad, alif ataupun hamzah dan nun menjadi perubahan makna dari putus menjadi terputus. Kalau terputus berarti ada perbuatan orang yang memutuskannya, baru dia putus. Berarti kalau kita tidak, iaitu tidak kita mandikan, berarti mayat itu tidak suci. Kita tidak baluti dengan kafan, kita tidak beri pakaian, berarti dia telanjang. Kita tidak, iaitu memasukkan dalam kubur, berarti dia akan menjadi busuk di daratan. Begitu pula dalam masalah rohnya, dalam masalah iaitu nyawanya. Maka hasil makanan badan adalah makanan dan minuman. Tapi yang dibutuhkan oleh roh, ilmu pengetahuan dan yaitu amalan. Dan tambahan daripada teman-teman, bila kita sudah mati, bisa dikirimkan dengan bentuk sembahyang. Dalam sembahyang mayat, Allahumma ghafir lahu. Buat apa kita bacakan Allah maghfilahu kalau memang sudah putus? Tapi dalam bentuk sembahyang, Allah maghfilahu, ya Allah, ampunilah kepada mayat ini di waktu kita sembahyang, usalli ala hazal maiti ataupun ala hazihil maitati, hazat tifli, hazat tiflati dan segala macam. Buat apa kita sembahyang sedangkan sembahyang itu doa? Itu masih pendek pengajiannya. Itu masih dibutuhkan waktu untuk belajar, dan belajar. Coba renungkan. Itu sastra Arab. Indonesia juga punya sastra. Arab juga ada ilmu sastranya. Kalau tidak belajar dengan ilmu sastra Arab, maka binasa kita dalam mengartikan, yaitu kalimat tambahan ke depan dan kalimat tambahan ke belakang. Maka kita harus belajar sedalam-dalamnya. Jadi kalau kita tidak percaya Al-Quran dari Allah, buatkan sendiri. Kalau tidak percaya tentang apa yang dikatakan oleh Allah, berarti kita akan hidup kembali. Berarti kita tidak percaya, yaitu kalau sudah mati itu Allah mampu merasakan dan Allah mampu, yaitu malaikat itu untuk yaitu bertanya jawab kepada roh, kepada si mati. Itulah kita belajar dalam dunia ilmu tauhid tentang keyakinan Al-Quran kalam Allah dan sebagainya. Itulah untuk kembali menjadi modal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka berbekallah kita dengan bekal takwa terhadap perintah dan larangan. Hanya demikian buat sementara. Insya-Allah Senin depan kalau tidak ada lupa dan halangan, mungkin kita akan sambung kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.